Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 18. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 9 ayat 1 sampai 18 yang menyajikan pemilihan Allah. Nasib kita terdiri dari dua perikop, yaitu tergantung pada Allah yang memanggil ayat 1 sampai 13 dan tergantung pada belas kasihan Allah ayat 14 sampai 18. Pemilihan Allah adalah nasib kita. Nasib kekal kita sepenuhnya didirikan di atas pemilihan Allah. Pemilihan dan nasib itu tergantung pada Allah yang memanggil, bukan pada perbuatan manusia. Kita bisa dipilih, mutlak tergantung pada Allah yang memanggil. Dalam hati nuraninya Paulus bersaksi bahwa ia sangat berduka cita dan bersedih hati. Duka cita Paulus disebabkan harapannya agar saudara-saudara kaum sebangsanya dapat diselamatkan. Bahkan doa Paulus demikian tulus, sebab ia menginginkan orang Israel beroleh selamat. Dalam ayat 3, Paulus mendoakan harapannya agar saudara sebangsanya diselamatkan. Tetapi dalam ayat 6, ia mengatakan tentang ekonomi Allah. Kalau dalam ayat 3, ia dengan gigih berdoa, bahkan berani terkutuk dan terpisah dari Kristus demi orang Israel. Namun dalam ayat 6, ia berkata, tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dalam ekonomi Allah, memang tidak semua orang yang berasal dari Israel, yaitu yang dilahirkan dari Israel adalah orang Israel sejati. Semua orang Yahudi dilahirkan dari Israel, tetapi tidak semuanya dipilih oleh Allah. Mereka berada dalam agama Yahudi, tetapi tidak semua beroleh selamat. Sekalipun dari segi lahiriah, mereka memiliki barang-barang yang indah, termasuk Kristus yang dijanjikan Allah dalam sabda kudusnya. Dalam ayat 6 dan 7, Paulus berada di bawah terang ekonomi Allah dan melihat segalanya dengan jelas. Hanya yang berada dalam Ishaklah yang disebut keturunan Abraham.
Kita tahu selain Ishak, Abraham mempunyai seorang anak lain yang bernama Ismail. Memang Ismail lahir dari Abraham, tetapi ia dengan keturunannya bukanlah yang dipilih Allah. Mereka adalah anak-anak dalam daging, tidak dapat terbilang sebagai anak-anak Allah. Hanya Ishak dan keturunan dalam bagiannya itu yang dipilih Allah dan dianggap anak-anak Allah. Menurut ekonomi Allah, anak-anak yang berasal dari daging bukanlah anak-anak Allah, melainkan anak-anak janji yang dianggap sebagai keturunan yang benar. Kelahiran alamiah tidaklah memadai untuk membuat mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka perlu dilahirkan kembali. Kata anak-anak perjanjian menunjukkan kelahiran kedua. Karena hanya melalui kelahiran kedua, barulah mereka dapat menjadi anak-anak perjanjian dan terhitung sebagai keturunan yang benar. Ayat 9-13 menyingkapkan suatu fakta, bahwa pemilihan Allah tidak tergantung pada perbuatan manusia, melainkan mutlak berdasarkan pemilihan Allah. Kita tahu bahwa dari satu orang Ishak, Ribka mengandung dan melahirkan dua anak, yaitu Yakub dan Esau. Sebelum anak-anak itu dilahirkan dan sebelum mereka melakukan hal baik atau jahat, Allah mengatakan kepada Ribka bahwa kelak yang tua akan menjadi hamba yang muda, yaitu Esau akan menjadi hamba Yakub. Ini membuktikan bahwa pemilihan Allah tergantung pada kesukaan atau ketidaksukaan Allah. Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Kata-kata ini sangat keras. Kita mengira Allah hanya bisa mengasihi dan tidak bisa membenci. Tetapi di sini kita melihat Allah membenci. Maka hanya orang-orang dikasihi dan dipilih Allah baru terbilang sebagai keturunan yang benar. Pemilihan Allah tergantung pada Ia sendiri yang memanggil menurut kesukaannya. Tidak tergantung pada perbuatan manusia. Meskipun Allah berfirman, keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi di antara kedua anaknya itu hanya satu yang dipilih Allah. Ini pun mewahyukan fakta bahwa pemilihan Allah bukan tergantung pada kelahiran manusia. Allah tidak memilih orang berdasarkan hal-hal lain selain dari dirinya sendiri. Ketika Allah berkata, "Aku mau," kita tak dapat membantahnya. Kita bukan Allah dan kita tidak memiliki kuasa kedaulatannya. Kita mungkin dengan suatu alasan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengasihi Yakub tetapi membenci Esau?" Ia akan menjawab, "Jangan berdebat denganku. Aku berbuat semauku. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Setiap perkara tergantung pada kemauanku." Apa perbedaan antara belas kasihan dengan kemurahan hati? Itu sulit dibedakan. Sungguh pun kemurahan hati sangat mirip dengan belas kasihan. Namun kemurahan hati lebih mendalam, lebih lembut dan lebih kaya daripada belas kasihan. Menjajarkan kemurahan hati bersama belas kasihan memperkuat fakta bahwa Allah penuh belas kasihan. Belas kasihan menjangkau lebih jauh daripada kasih karunia. Kasih karunia hanya berlaku dalam keadaan yang sepadan, tetapi belas kasihan menjangkau dalam keadaan yang tidak layak menerima karunia. Menurut keadaan kita yang semula, kita terpisah jauh dari Allah. Sama sekali tidak layak menerima kasih karunia-Nya. Kita hanya layak menerima belas kasihan-Nya. Sebab itu, Roma pasal 9 ayat 15 tidak mengatakan, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku mau memberi kasih karunia." Melainkan mengatakan, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan." Boleh jadi kita mengira Yakub tidak memiliki kebaikan. Ia licik, penuh tipu muslihat, dan Esau malah lebih baik daripadanya. Kita tidak salah. Memang Yakub kasihan sekali. Namun itulah sebabnya Allah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Belas kasihan Allah tidak tergantung pada kebaikan kondisi manusia. Sebaliknya malah dinyatakan dalam keadaan manusia yang kasihan. Maka belas kasihan menjangkau lebih jauh daripada kasih karunia. Justru belas kasihan Allah itulah yang telah menjangkau kita semua. Menurut keadaan kita, tidak seorang pun di antara kita yang layak dan sepadan dengan kasih karunia-Nya. Alangkah miskin dan kasihannya kita ini, sehingga perlu ada belas kasihan Allah
untuk menjembatani jurang yang memisahkan kita dengan Allah. Justru belas kasihannya itulah yang membawa kita ke dalam kasih karunia-Nya. Betapa perlunya kita menyadari hal ini dan menyembah Allah atas belas kasihannya itu. Bahkan sekarang, yaitu setelah kita beroleh selamat dan mengambil bagian dalam kelimpahan hayat-Nya, ada kalanya kita tetap memerlukan belas kasihan-Nya untuk menjembatani jurang pemisah itu. Itulah sebabnya Ibrani pasal 4:16 mengatakan bahwa pertama-tama kita memerlukan belas kasihan, kemudian baru beroleh kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, betapa perlunya kita beroleh belas kasihan-Nya. Kita harus memustikakan belas kasihan Allah seperti kita menghargai kasih karunia-Nya. Belas kasihan Allah selalu melayakkan kita berbagian dalam kasih karunia-Nya. Kita tidak perlu berusaha dan berkehendak karena Allah telah membelas kasihani diri kita. Jika kita memahami belas kasihan Allah, kita tidak akan mengandalkan usaha kita pun tidak akan kecewa atas kegagalan kita. Dalam kondisi kita yang celaka ini, harapan kita hanya tergantung pada belas kasihan Allah. Saudara-saudari, atas diri Firaun Allah menyatakan kuasanya, bukan belas kasihannya, supaya namanya dimasyhurkan di seluruh bumi. Hal ini menunjukkan bahwa musuh Allah pun berguna untuk menggenapkan kehendak-Nya. Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Apakah yang hendak kita katakan tentang hal ini? Kita tidak dapat berkata apa-apa, hanya dapat menyembah jalan Allah. Setiap perkara tergantung pada apa yang hendak dilakukannya. Dialah Allah. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami melihat pemilihan-Mu adalah nasib kami. Tuhan, ini semua bukan karena usaha dan kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memanggil kami dan lebih-lebih memilih kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, semua karena kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, semua juga karena belas kasihan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami adalah bejana-bejana belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh manusia yang celaka. Tuhan, di dalam diri kami sama sekali tidak ada kebaikan. Oh, tapi kami orang yang celaka yang demikian. Kau membelas kasihani kami. Tuhan, belas kasihan-Mu mencapai kami, supaya kami boleh dibawa ke dalam kasih karunia-Mu. Oh, menikmati di Kau ya Tuhan, mengalami di Kau ya Tuhan, sebagai kasih karunia kami. Oh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan di Kau. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas pilihan-Mu dan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah telah bersabda, singkap diri-Nya, sifat statusnya dikenal manusia. Wahyukan maksudnya pada manusia, ungkap lewat kata lambang nubuat. Allah bicara, nyatakan maksudnya, putranya jadi kepala semesta. Dalam putra Dia dimuliakan, terekspresi dalam segala sesuatu. Allah bicara, Kristus diwahyukan.